Nah, di kasus ini menarik. Pertama adalah ini katanya menemani anaknya. Pertanyaannya, masa ada lomba setingkat anak SMP itu di 7 negara? Dia klarifikasi karena ini sudah terlanjur viral atau rame di publik. Di era Prabowo ini bukan kali pertama. Ada menteri desa yang kita ingat waktu itu ada kaitan dengan pilkada istrinya. Nah, ini kan sebenarnya sepanjang waktu itu juga tidak ada sanksi keras dari Prabowo gitu ya terhadap menteri yang melakukan tanda kutip mengambil kesempatan dalam kesempitan ini, ya ini pasti akan berlanjut terus. Kayaknya kok ini menjadi norma yang hidup dipertahankan dan ya menjadi bagian dari kepuasan sebagai seorang pejabat. Ini loh yang membedakan saya dengan kalian yang bukan pejabat gitu. Kalau kita keluar negeri kan juga kita nggak mungkin kan kirim surat ke KJRI, tolong dong kami difasilitasi. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama. Sedang viral beredar surat yang diterbitkan oleh Sekretaris Menteri UMKM dalam kaitannya dengan permintaan ya untuk mendampingi istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang namanya Agustina Hastarini dalam kunjungan ke Eropa ya, ke beberapa negara, sebenarnya tidak hanya satu negara. Dan ini kemudian menjadi ramai. Ini mengingatkan kita ke informasi yang lain ya, yang sempat juga viral. Fadlizon saat jadi anggota DPR juga melakukan hal yang kira-kira sama karena meminta adanya layanan fasilitas bagi anaknya. Nah, kebetulan kalau kita merujuk kepada informasi terakhir, istri Maman ini, Agustina Hastarini, ingin mendampingi anaknya yang sedang mengikuti kompetisi. Ya, kebetulan anaknya masih SMP. Nah, lagi-lagi rame, Maman kemudian mengunjungi KPK, mengklarifikasi bahwa ini adalah uang pribadi, tidak ada kaitannya dengan negara, dan lain-lain. Kita akan mendiskusikan soal itu, ya. Ini lagi-lagi peristiwa terjadi, ada semacam Berulang pengulangan dan kok kayaknya remnya makin nggak pakem nih sebagai pejabat publik ya. Surat itu meskipun dari sekretaris tembusannya ke menteri loh. Masa menterinya bilang nggak tahu? Kan aneh. Apakah ini merupakan satu cara untuk menyalahkan sekretarisnya gitu ya? Atau sebenarnya ini sudah skenario dari awal, tapi kemudian karena viral ya akhirnya kemudian ada mitigasi gitu. Tapi kita akan membahasnya lebih ke aspek etik ya, etika pejabat publiknya. Bung Eson melihatnya seperti apa ya situasi hari ini? Karena kita tahu Prabowo juga sering berteriak-teriak soal anti korupsi, perang melawan korupsi gitu ya. Dan terus terang kalau saya baca suratnya itu menjijikkan. Ya, menjijikkan karena ini seperti kerajaan. Seperti kerajaan, ada istri pejabat harus dilayani gitu ya. Padahal ini nggak ada kaitannya. Yang pejabat kan suaminya, bukan istrinya. Apalagi anaknya gitu. Gimana Bung Eson? Ini juga kita agak bingung ya. Jadi pejabat itu kan sejogjanya jadi contoh baik bagi masyarakat ya. Nah, ketika kasus ini muncul, pertanyaannya kok ya yang pejabat siapa gitu ya, kok yang minta difasilitasi istrinya gitu ya, atau ada orang yang meminta agar istri dari menteri difasilitasi. Nah, di kasus ini juga apa? Kita bicara soal etika pejabat publik. Secara etika harusnya kan dia menjaga betul aspek dari integritas ya. Paling tidak melakukan langkah-langkah konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang yang kemudian juga mengarah misalnya pada praktek korupsi. Nah, di kasus ini menarik. Pertama adalah ini katanya menemani anaknya lomba di luar negeri. Pertanyaannya, masa ada lomba setingkat anak SMP itu di 7 negara, di 5 KBRI dan 1 konjen misalnya. Kan juga aneh. Jadi luar biasa betul gitu. Kemudian yang kedua disebut bahwa ini uang pribadi. Kalau uang pribadi artinya ini perjalanan pribadi. Dan nggak layak misalnya dia meminta atau ada pihak tertentu yang meminta istri ini difasilitasi karena kepentingannya adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingan misalnya
negara gitu atau kepentingan kementerian. Nah, ini yang kemudian perlu di cross check kembali gitu ya. Jadi Maman barangkali dia menjelaskan kepada KPK, tapi pertanyaannya adalah apakah publik bisa percaya gitu ya. Jangan-jangan tadi seperti Fatan bilang, dia klarifikasi karena ini sudah terlanjur viral atau rame di publik. Tapi kalau nggak rame, apakah ini akan berlanjut terus gitu ya. Ini jadi pertanyaan. Di luar itu sebenarnya, ini kan di era Prabowo ini bukan kali pertama. Ada menteri desa yang kita ingat waktu itu ada haul gitu ya. Oh iya. Kemudian ini ada kaitan dengan pilkada istrinya. Nah ini kan sebenarnya sepanjang waktu itu juga tidak ada sanksi keras dari Prabowo gitu ya terhadap menteri yang melakukan tanda kutip mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Ya ini pasti akan berlanjut terus. Dari menteri desa, kemudian menteri UMKM, bisa jadi nanti menteri-menteri lain yang akan melakukan yang sama. Apa sih dua ini suratnya beredar gitu ya. Jadi ketika dapat kecaman, saya nggak tahu Prabowo diem aja, nggak mau tahu atau nggak mau ambil pusing, marah, ini biasa aja atau cukup tegur selesai. Harusnya ini juga jadi bagian penilaian setahun kinerjanya para menteri. Nah, jadi ketika ada pelanggaran-pelanggaran soal etika pejabat publik, ini harus jadi bagian penting penilaian apakah orang ini layak dipertahankan atau tidak dipertahankan. Iya, karena Prabowo ini kalau melihat menterinya kan kalau statementnya ya ke publik kan baik semua. Ya, jadi nggak ada reshuffle juga gitu. Ya, beberapa waktu lalu kan. Ya, saya nggak tahu juga. Jangan-jangan Prabowo sendiri puyeng. Ternyata dia lupa kalau dia punya menteri UMKM misalnya gitu. Karena saking banyaknya menteri kan, kalau jumlah menteri dan juga wakilnya itu sampai 100-an gitu. Mungkin ketemu orang, Mas nih menteri apa ya? Begitu. Karena saking banyaknya. Jadi dia berupaya mengakomodir banyak partai politik masuk ke kabinetnya untuk menghindari namanya misalnya oposisi. Tapi kan ini secara demokrasi juga nggak terlalu bagus. Satu gemuk, kemudian inefisiensi pasti muncul gitu ya. Nah ini yang harusnya jadi concernnya Pak Prabowo, bahwa etika pejabat publik tidak hanya bicara soal kinerja, tapi ketika etika itu dilanggar gitu ya, atau ada etika yang kemudian mengarah pada tindakan dengan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan kekuasaan, harusnya menjadi penilaian untuk meng-cut menteri ini nggak layak misalnya diteruskan untuk periode yang berikutnya. Ya, kita tentu mengucapkan terima kasih ya kepada pembocor surat ya. Ya. Karena dengan itu kita kemudian menjadi tahu bagaimana kelakuan pejabat publik. Kita juga belum tahu apakah sekretaris Menteri UMKM ini menjilat ya dalam posisinya mau menjilat bosnya gitu ya, sehingga dibuatin surat segala macam. Yang kita pahami, mosok terlalu berani sih melakukan itu kalau nggak ada misalnya approval, persetujuan, oke gitu ya dari atasannya. Nah atasannya siapa kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti surat itu adalah surat resmi. Dari ada kementerian. Kementerian, artinya itu digunakan dalam konteks pelaksanaan fungsi bernegara. Ya, bukan dalam konteks yang lain. Apalagi cuma ngurusin anaknya yang mau lomba dan harus didampingi gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu juga kemudian membahas nih Bung Eson. Klarifikasi Maman ke KPK adalah soal gratifikasinya. Bahwa ini adalah uang yang digunakan dari dana pribadi gitu ya. Saya nggak pakai atau kami nggak pakai uang negara gitu. Oke, itu satu hal. Klarifikasi itu kan lagi-lagi muncul karena udah rame di klarifikasi. Kita mungkin perlu percaya bahwa itu uang dari uang pribadi. Cuma pendampingnya ini jika ini kemudian terlaksana kan adalah para staf pemerintah di luar negeri yang kita gaji dari pajak rakyat untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Bukan tugas mendampingi istri pejabat, anak pejabat, atau yang lain yang datang ke sana. Nah, apakah sebenarnya ini praktek yang lazim, yang biasanya juga sering dikeluhkan oleh teman-teman kita yang bekerja sebagai staf di KJRI, di konsulat mana, segala macam. Karena ini juga sering kita dapat info ya soal seperti itu. Ya,
Kalau soal keluhan nih, saya pernah dengar beberapa ya teman-teman yang kerja di KBRI. Jadi kadang ngelayanin misalnya kelakuan-kelakuan aneh gitu ya pejabat di Indonesia gitu ya terkait misalnya ketika dia kunjungan ke suatu negara. Mulai dari yang benar sampai yang nggak benar gitu ya. Maksudnya ada yang menemani ke wilayah-wilayah yang sebenarnya tabu gitu ya. Diskotik atau kasino dan sebagainya itu juga sempat kami dengar. Belum lagi misalnya ya tadi ini nggak ada relevansi dengan kerja-kerjaan gitu. Jadi misalnya terkait dengan ini keluarganya, bukan si orang yang bersangkutan. Jadi kalau pejabat publik kemudian dari pihak KBRI atau staf KBRI menemani dalam konteks dinas sih nggak apa-apa. Tapi ini kan ada banyak juga yang kasus yang ini nggak ada kaitan sama kerjaan mereka gitu. Mereka mengeluhkan iya tapi mereka nggak berani. Nggak berani karena apa? Karena ketika bisa dipecat atau dipersoalkan nanti Kementerian Luar Negeri ketika RDP dengan DPR itu kemudian dipersoalkan atau palingnya ekstrim jabatan-jabatan di misalnya duta besar itu kemudian dicopot gitu ya, misalnya ditempatkan bahkan kembali ke Kementerian Luar Negeri atau tidak diperpanjang sebagai duta besar. Nah keluhan-keluhan ini kan sebenarnya harusnya segera dihentikan. Presiden sebenarnya harus bisa ngambil contoh misalnya ya tadi nggak sekedar marah kepada koruptor, kemudian kalau kinerja menterinya jelek itu bakal diganti, tapi memberikan arahan loh bagaimana seharusnya menteri-menteri atau wakil menteri atau pejabat di lingkungannya pemerintah Pak Prabowo menjalankan etika sebagai pejabat publik. Jadi nggak boleh sewenang-wenang, nggak boleh memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ini kan kalau benar gitu ya, ada indikasi-indikasi perintah dan sebagainya kan ini arahannya lebih ke sana. Jadi sebaiknya mungkin harus juga ditelusuri sebenarnya. Jangan sekedar klarifikasi selesai tapi pastikan sebenarnya perintahnya dari mana Pak sekretarisnya menteri itu. Jadi membuat surat-surat itu kemudian inisiatifnya dari mana? Apakah inisiatif dia sendiri atau ada perintah lain gitu. Kalau itu terjadi ya harus ada pembenahan dan sanksinya juga harus ada. Kemudian jadi bahan penilaian bagi presiden itu menjadi penting. Iya, di kita ini kan persoalannya keluhan-keluhan, ketidaksukaan ya. Sebenarnya ini kan bentuk dari ketidaksukaan orang terhadap sesuatu yang mau nggak mau dia harus lakukan karena dia ada di bawah posisinya, bukan di atas gitu. Ini sebenarnya sudah banyak ya. Kalau mau dibuat survei anonim pasti banyak yang mau ngisi tuh. Tinggal bagaimana kemudian ini dijadikan sebagai satu informasi yang berharga untuk segera membenahi. Nah, membenahi perilaku pejabat publik itu kan yang berat ya. Apalagi pejabat publik yang political appointee, yang dipilih oleh presiden karena ya afiliasi politik, dia punya latar belakang partai politik. Ini kan yang jadi PR besar di kita ini. Kita tahu dulu juga sempat kan viral di media seorang istri pejabat gitu ya di penegak hukum juga bilang kan, udah biasa tuh kalau pengusaha memberikan fasilitas pada pejabat publik gitu ya. Jadi kayaknya kok ini menjadi norma yang hidup dipertahankan dan ya menjadi bagian dari kepuasan sebagai seorang pejabat. Ini loh yang membedakan saya dengan kalian yang bukan pejabat gitu. Kalau kita keluar negeri kan juga kita nggak mungkin kan kirim surat ke KJRI, tolong dong kami difasilitasi gitu ya. Sebagai pembayar pajak. Sebagai pembayar pajak gitu padahal. Ya ini juga apa ya, kalau kita runut ke belakang, ada isu soal budaya juga. Di kita kan kalau misalnya terjadi pelanggaran, etika dan sebagainya, budaya mundur tuh nggak ada sama sekali. Nah itu budaya mundur di beberapa negara. Klarifikasi. Yang dilakukan adalah klarifikasi, walaupun sebenarnya ini haknya Pak Menteri ya untuk mengklarifikasi. Tapi klarifikasi kemudian menjadi aneh juga, uang pribadi tapi kunjungannya ke 7 negara nemenin anak begitu ya. Suratnya dari tempatnya dia begitu. Jadi apa ya, budaya misalnya kalau dia melakukan dugaan apa atau bahkan terbukti misalnya melanggar etik dan mundur nggak ada. Belum lagi misalnya juga nih sebagai presiden, mereka yang kemudian diduga atau dianggap melanggar etik itu nggak ada sanksinya juga, paling hanya teguran lisan selesai.
Atau nanti jadi bahan bercandaan di rapat kabinet. Iya, cuman itu aja. Tapi nggak ini kan artinya apa? Ya paling ntar dicengin kalau bahasa anak Jakarta ya. Dibully ya. Dibully di rapat, habis itu selesai. Nah, sepanjang modelnya ada pendekatan begitu, cuman dapat sanksi teguran, di bahan jadi bully, diceng-cengin doang. Ini akan kembali muncul terjadi gitu ya. Dan kemudian yang lain itu soal ya tadi. Mungkin berikutnya akan lebih rapi. Rapi. Supaya nanti nggak bocor. Iya ya, itu mungkin mungkin yang dilakukan bukannya melakukan teguran atau apa, tapi membersihkan arsip-arsip gitu. Nah ini yang kemudian, ya saya nggak tahu ya, Pak Prabowo ini jangan-jangan sudah apa ya, ini nggak boleh dibiarkan lah, poinnya begitu. Nah kalau dibiarkan ini jadi presiden buruk. Kemudian yang kedua, ini menambah buruk pemerintahan atau negeri ini di mata publiknya sendiri. Kita kan tahu ada isu soal ketua Mahkamah Konstitusi yang juga dianggap melanggar etika, kemudian ada beberapa pejabat KPK yang melanggar etika yang kemudian kok toh tetap juga masih menjabat gitu ya. Nah ini kan contoh buruk ya, dan sekali lagi ini juga memberikan pengaruh pada berkurangnya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah yang ada. Kok masih dianggap melanggar etika, masih dipertahanin, menyerempet-rempet disebut-sebut dalam surat dakwaan, atau misalnya dalam kasus-kasus korupsi atau pidana lain disebut, tapi kok masih juga dipertahankan. Ini juga jelek buat apa pemerintahan Pak Prabowo ya. Oke, Bung Eson, terima kasih. Ini PR besar ya, karena etika itu adalah penjaga kita untuk tidak masuk ke tindakan pidana yang lebih serius, misalnya korupsi. Kalau kita pejabat publik, ada standar etikanya, tentu korupsi juga tidak mudah dilakukan. Tapi ketika etika saja sudah diabaikan, kita tidak peduli dengan itu, maka yang lain juga tidak akan kita pedulikan. Apalagi nasib rakyat. Nah itulah yang kemudian penting untuk dipikirkan kembali. Kita juga nggak tahu bagaimana Prabowo akan menyikapinya, karena sudah beberapa kali menterinya kesandung masalah. Tapi ya sampai hari ini fine-fine aja. Selamat datang di negeri Konoha. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.